Wa in kana dzalika ma'a jama'atin ijtama'u li dzikrillah. Al-Baqarah halaman 51. Baris ke dua baris dari atas. Untuk mohon berkah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzalika ma'a jama'atin ijtama'u li dzikrillahi ala wafqi ma zakarnahu minal ikhlasi wa adami tashwishi. Betul? Ya. Alal musallina wat talina wa nahwihim fadzalika mandubun ilaihi wa muraqabun fihi wa qad warada bi fadlihi al-akhbaru qala alaihi salatu wassalam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yadhkuruna Allah ta'ala yuriduna dhalika wajha Allah ta'ala illa ghafara lahum wa baddala sayyi'atihim hasanatin. Allahumma bismillah. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu anhu. Wa in dan jika kata ada zalika yang demikian itu maka bersama jama'atin jamaah. Wa in kana zalika ma'a jama'atin, dan jika zikir yang demikian itu dilakukan berjamaah, ijtama'u mereka berkumpul li dzikrillahi untuk berzikir kepada Allah. Boleh enggak? Kumpul terus berzikir, zikirnya sama-sama bareng-bareng. Boleh enggak? Nah, ini yang suka ngomong bid'ah kudu tahu ini. Jadi yang bilang bid'ah itu sebenarnya pasukan anti zikir, penghancur makrifat, penghalang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana dzalika ma'a jama'atin ijtama'u li dzikrillah. Kalau sekelompok orang berkumpul gabung bersama-sama bareng-bareng zikir berjamaah ala wafqi, itu cocok ma zakarnahu, sesuai apa yang telah kami sebutkan di atas, minal ikhlas. Tentunya zikir berjamaah, zikirnya juga kudu ikhlas. Kalau zikir sendiri, kenapa lebih ikhlas? Orang kalau kagak ikhlas kagak bakalan berzikir. Karena dia ikhlas, dia masuk ke kamar, dia berzikir, gak ada yang kontrol. Yang kontrol cuma dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi asli zikirnya memang tulus hanya karena Allah. Tapi kalau zikir rame-rame itu kadang-kadang orientasinya, tujuan
kalau zikir bareng-bareng itu kadang-kadang juga main pinter-pinteran, main lancar-lancaran, main gopok-gopokan, seakan dirinya lebih banyak berzikir. Nah, itu doang kekurangan. Asalkan itu bisa dihindari, ya, minal ikhlas. Ya. Jadi berzikir walaupun bareng-bareng, berzikirnya juga sama dengan ketika kita zikir sendiri. Kalau zikir bareng-bareng dipimpin sama imam zikir, imamnya khusyuk zikir, makmumnya gak gerudel, ada nggak? Lama banget sih zikirnya, banyak banget sih zikirnya. Tapi kalau kita zikir sendiri, mau 1000 itu asli memang ikhlas. Kita zikir khusyuk, fokus. Kalau dipimpin sama imam, apalagi kita nggak sengaja, karena lewat kagak bisa keluar, nggak bisa masuk, duduk di situ, udah deh, apa boleh keluar? Cuma lama banget ini zikirnya si imam. Nah, jadi zikir diselingin dengan ngegrudel. Asalkan ngegrudel itu dihilangkan, asalkan berzikir itu fokus ikhlas, walaupun zikirnya berjamaah. Yang kedua, wa adami tashwish, adam bukan pakai alif ya, ketiadaan gangguan alal musallin, terhadap orang yang lagi sholat. Jadi kalau di musola kita zikir bareng-bareng, ada orang lagi sholat, kita zikir kencang-kencang, bisa mengganggu orang yang lagi sholat. Ya, makanya usahakan zikir di musola itu di luar waktu sholat makruh. Ya, di luar. Satu, ikhlas. Yang kedua, tidak mengganggu orang yang sholat. Watalin, tidak mengganggu orang yang lagi membaca Al-Qur'an, orang lagi berzikir. Wanahwihim dan lain-lain. Ya. Asalkan waktu berjamaah zikir itu khusyuk, asalkan waktu berjamaah dalam berzikir tidak mengganggu orang lagi sholat, orang lagi zikir, orang lagi tahlil, orang lagi ngaji, ya. Jangan ganggu. Fadzalika mandubun ilaihi, itu disunnahkan. Wa muraghabun fihi, dan itu sangat dianjurkan. Jadi dianjurkan betul zikir berjamaah. Sebagaimana sholat berjamaah lebih utama, zikir berjamaah tentu lebih utama. Nah, itu maksudnya. Wa qad waradat bi fadlil akhbaru, wa qad sungguh waradat, hadis datang apa? Bi fadlihi, dengan keutamaan zikir jamaah itu al-akhbar, yaitu berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah, keutamaan zikir bareng-bareng. Qala alaihi salatu wassalam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun, ma tidaklah ijtama'a berkumpul, siapa kaum? Kaum berkumpul, tidaklah mereka berkumpul fi baitin, di satu rumah min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah, di musola. Tidaklah satu kaum berkumpul di masjid, tidaklah satu kaum berkumpul di musola. Ngapain? Ya dzikrullaha ta'ala, ngumpul tapi zikir bareng-bareng. Terus zikir bareng di musola itu tujuannya apa? Yuriduna bidzalika wajha Allah, menginginkan dengan zikir bareng tadi, menginginkan apa? Wajah Allah, wajahnya Allah, mendapatkan redhonya Allah. Illa, melainkan ghafara lahum, yang pertama Allah ampuni dosanya. Jadi kalau berzikir sendiri belum tentu diterima.
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir sendiri terganggu. Baru sesarudik baca zikir berapa? Surat Al-Ikhlas 1000. Akhirnya diajak mau naik mobil Harrier karena zikir 1000. Masya Allah. Kita kalau zikir sendiri, kalau fokus bisa, kalau nggak fokus capek. Udah dulu deh. Kadang-kadang nyerah. Tapi kalau zikir bareng-bareng nggak bisa tolak. Nungguin siapa soalnya? Nungguin imamnya. Kalau imamnya udah, baru kita udah. Lah kalau imamnya lupa, gimana berhentiin la ilaha illallah? Pernah kejadian. Akhirnya sampai 5.000 kalau berhenti lama banget. Selesai, dadah. Baru berhenti. Itu kehebatan zikir berjamaah. Ghafara lahu. Allah mengampuni orang kalau zikirnya berjamaah. Makanya kalau habis sholat zikir bareng, ya. Jangan diem aja. Zikir masing-masing. Dengan alasan apa? Kebutuhan masing-masing. Lah kalau kebutuhan masing-masing itu jalur khusus, yaitu zikir di waktu seorang diri. Lah kalau zikir bareng-bareng ikutin zikir seperti yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin bareng. Karena zikir berjamaah hebatnya itu pertama dia akan mendapatkan ampunan Allah. Wa baddala sayyi'atihim hasanatin. Nah, ini yang paling hebat. Allah mengubah kejahatannya menjadi baik. Jadi kalau kita ini berzikirnya berjamaah, semua dosa berubah jadi pahala. Hebat gak kira-kira? Semua kejahatan menjadi kebaikan. Syaratnya zikirnya berjamaah. Karena itu jangan sampai kita lupakan ini zikir berjamaah. Habis sholat 5 waktu berzikir dipimpin oleh imam, ya. Sampai berdoa. Doa itu kayak stempel. Buat apa? Satu, supaya dosa kita diampuni. Yang kedua, supaya dosa kita berubah jadi pahala. Dosa berubah jadi pahala. Utang berubah jadi piutang. Hebat gak kira-kira? Utang 2 miliar berubah. Utang ente pas itu ruko yang itu 2 punya ente. Wow. Hebat gak kira-kira? Wah, enak banget itu. Bagaimana caranya? Zikirlah berjamaah. Jadi kalau zikir berjamaah itu hebatnya itu 2. Pertama, dosa diampuni. Yang kedua, semua kejahatan kita dirubah menjadi kebaikan. Dan itu dihalangi sama setan, dihalangi sama musuh-musuh Islam, supaya kita jauh dari itu, supaya dosa kita kan kalau zikir Allah ampuni dosa kita kayak kita bayar utang. Orang kalau utang terus dia bayar, yang ngutangin seneng gak kira-kira? Seneng. Setamin saya pakai duit 5 juta, ntar seminggu saya ganti. Kasih pejangan. Udah kasih deh. Janjinya berapa? Seminggu. 3 hari udah dibalikin. Seneng gak? Alhamdulillah. Bulan depan minjem lagi, pakai lagi dong 2 juta. Seminggu insya Allah sebalikin. Kasih pejangannya. Tapi kemarin sih ngebalikin sih. Kasih deh. Baru 3 hari udah dibalikin. Kira-kira kalau besok minjem lagi dikasih lagi nggak? Kalau ada dikasih. Begitulah dosa kita. Kalau kita zikir, habis dosa zikir, habis dosa istighfar, habis maksiat tobat.
Itu sama dengan ngutang bayar. Ngutang bayar. Allah senang. Makanya Allah bilang Ghafurur Rahim. Rahim itu kan kasih sayang. Ghafur pengampun. Yang gedeg adalah minjem janji seminggu mau bayar, sebulan kagak bayar. Ditagih malah marah-marah. Kira-kira bulan depan mau minjem lagi dikasih apa enggak? Enggak bakal. Nah, begitulah kita. Kalau kita bikin dosa istighfar, bikin dosa taubat, bikin dosa zikir, Allah senang. Terus emang ada orang yang kagak punya dosa? Enggak ada. Kita keluar rumah aja udah langsung apa? Udah ngeliat dosa. Kadang-kadang mata melotot, repet dan mulut. Astagfirullahaladzim. Jadi berzikirlah berjamaah, karena berzikir berjamaah itu keuntungannya satu, dosa kita diampuni. Yang kedua, semua kejahatan akan diganti menjadi kebaikan. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma qa'ada qaumun, tidaklah duduk satu kaum yadhkurunallah. Nah, kalau berzikirnya sambil duduk berarti ini fokus. Coba ada yang zikir sambil berdiri? Ada enggak? Ada enggak? Zikir sambil berdiri ada enggak? Ada, lagi jalan ke Sandung, jubrak. Refleks. Ada nggak itu? Kalau kita lagi sholat itu berdiri apa duduk? Berzikir apa enggak? Zikir itu. Lagi sholat kan zikir juga. Wa aqimis sholata lidzikri. Sholat itu zikir. Tidaklah duduk satu kaum berzikir kepada Allah illa hafathumul malaikat, melainkan mengelilingi mereka oleh para malaikat. Jadi orang yang berzikir, di tengah-tengah orang yang berzikir, di situ banyak malaikat yang mengelilingi orang-orang tadi. Wa wasyathumur rahmah, dicucuri rahmat. Rahmatnya mencucur. Turunnya itu deras. Jadi kalau orang tinggal di metropolitan, yang boleh dibilang rezeki di sini ada semua, tapi hidup susah, geblek. Hidup di Jakarta tapi puyeng, geblek namanya. Kalau hidup di Jakarta itu nggak boleh puyeng. Kenapa? Mati kalau puyeng di Jakarta. Harus jadi petarung di Jakarta. Banyaklah berzikir. Kalau kita ahli zikir, udah asli. Kalau masalah sih dimanapun ada masalah. Selama dunia ini berputar hidup di sini, masalah nggak bakalan hilang. Selalu ada itu masalah. Cuma masalah itu disyukuri atau disyukurin. Syukurin lo. Kita kalau nggak ada masalah kan bisa hidup. Enggak. Kita bisa hidup justru karena ada masalah. Coba deh, kalau kita nih nggak punya masalah, emang kita bisa jalan? Kalau kita lahir nggak ada masalah, mungkin kita terlentang sampai sekarang. Kagak ada usaha untuk tengkurap, nggak ada upaya mau belajar duduk, nggak ada upaya belajar berdiri. Tapi karena ada masalah, belajar berlari sampai sekarang. Jadi malaikat kerumuni sampai ke langit, lalu Allah limpahkan rahmatnya berjujuran. Wa nazalat alaihim sakinah, turun yang namanya sakinah. Sakinah itu sukun itu mati. Mati itu tenang. Kalau orang mati tenang apa enggak? Orang kalau udah mati atau gede kaget enggak? Orang mati kaget. Enggak. Itu sakinah yang paling hebat orang mati.
Nah kalau kita masih hidup tapi udah sakinah, wah luar biasa. Gimana caranya? Zikir. Orang yang berzikir itu sakinah. Sakinah, tenang, ya, tentram. Bukan gak ada masalah. Masalah ada, tapi tenang. Kita kalau pelotokan agak bakalan nyaman. Tapi kalau tenang, kayak nendang penalti, kalau tenang, enak gak kira-kira? Ngelihatnya enak. Coba kalau nafsu, susah. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat. Masya Allah. Jadi malaikat diperdengarkan nama Allah, puji-pujian Allah. Tuh lihat si Anu bin Anu, tuh Anu bin Anu, tuh Anu bin Anu. Kenapa? Dulu malaikat protes. Kata malaikat, anak Nabi Adam itu gak boleh jadi khalifah. Kenapa? Tukang merusak, tukang numpahin darah. Malaikat yang tukang tasbih berzikir. Nah, kata Allah, nih buktinya anak manusia juga pandai berzikir. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza marartum bi riyadil jannati fartahu. Idza apabila marartum, lewat kamu bi riyadil jannah, lewat di taman surga, fartahu, mampir. Kalau kamu lewat di taman surga, mampirlah. Kila, ada yang nanya, wa ma riyadil jannati, apa itu taman surga? Qala, kata Nabi, ilaqul dzikri, yaitu halaqah zikir. Kumpulan orang-orang yang berzikir. Wa fi riwayatin majalisul zikri, majelis zikir. Ya, makanya di majelis zikir itu taman surga. Mana taman surga? Yang diucapin kalimat-kalimat yang istimewa semuanya. Shalawat, istighfar, baca Quran, tasbih, semua. Doa, nanti udah selesai kayak di surga. Jeruk jalan sendiri, bakwan jalan sendiri, kopi datang sendiri, gratis. Kagak bayar. Sama sama dia, Pak. Sama sama di surga. Makanya kalau ada taman surga disuruh mampir. Nah kalau taman surga kita suruh mampir, alangkah indahnya kita punya taman surga sendiri. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.